warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita sudah sampai di bab 17, yaitu remote access server. Pada bab kali ini kita akan belajar tentang yang pertama ada SSH to Debian dan Ubuntu server, yang kedua ada merubah default port SSH, yang ketiga ada allow users pada SSH, yang keempat ada konsep private dan public key, yang kelima ada konfigurasi SSH dengan private dan public key Debian, yang keenam ada konsep authorize key, yang ketujuh ada konfigurasi public key manual, yang kedelapan ada private dan public key pada Windows Part 1, yang kesembilan ada private dan public key pada Windows Part 2, yang ke-10 ada remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server, yang ke-11 ada disable password authentication, yang ke-12 ada generate private dan public key pada router Debian, dan yang terakhir yang ke-13 itu SSH agent dan SSH app. Pada video sebelumnya itu teman-teman telah belajar tentang cara remote dari host OS ke router Debian. Tapi pada host OS itu belum bisa ping ke server Debian dan server Ubuntu. Jadi dia tidak akan bisa meremote. Tapi video sebelumnya teman-teman telah menghubungkan router Debian dengan routing, sehingga pada Ubuntu client itu bisa ping ke Debian maupun Ubuntu server. Oleh sebab itu kita akan coba SSH pada Ubuntu client ke server Debian maupun server Ubuntu. Di sini kita buka client Ubuntu. Di sini teman-teman bisa buka terminal. Di sini kita akan chat ping server Debian. Ping 10.10.10. Tapi ini IP dari Debian server. Enter. Ini bisa ya. Lalu kita chat ping Ubuntu server. Enter. Ini bisa ya. Di sini saya clear. Di sini kita akan melakukan remote atau SSH dari Ubuntu client ke server Debian terlebih dahulu. Caranya itu gampang sekali. Di sini bisa ketikkan SSH, lalu nama user dari user Debian yaitu sbr1-debian, lalu add, lalu IP dari server Debian 10.10.10.2. Kita yes. Kita masukkan password server Debiannya. Oke, berarti di sini namanya telah berubah menjadi server 1, atau kita sudah berhasil meremote server Debian menggunakan Ubuntu client. Kemudian kita akan coba melakukan remote SSH ke server Ubuntu. Caranya exit terlebih dahulu, atau membuat terminal baru dengan klik tanda plus ini. Lalu kita ketikkan SSH, lalu nama user dari Ubuntu server sbr1-ubuntu, lalu add, lalu IP dari server Ubuntu. Kita masukkan passwordnya. Dan perhatian bahwa sekarang kita berhasil masuk ke server Ubuntu ya teman-teman. Tapi jika teman-teman mengingat kembali kenapa kita bisa SSH, karena pada saat awal instalasi kita dimintakan untuk mendownload yang namanya OpenSSH. Nah, jadi saat itu kita coba mencetaknya sehingga kita bisa melakukan remote SSH pada server Debian maupun server Ubuntu. Nah, misal teman-teman saat itu tidak mendownload OpenSSH, teman-teman bisa download terlebih dahulu. Caranya gampang sekali. Teman-teman bisa buka Debian server. Oke, jadi cara untuk mendownloadnya, teman-teman masuk ke terlebih dahulu dengan username, masukkan passwordnya, lalu ketikkan apt install OpenSSH clear server. Enter. Oke, ini bisa. Dan nanti baru teman-teman bisa melakukan SSH-nya. Selanjutnya kita akan belajar merubah default port pada SSH. Oke, jadi pada pembahasan sebelumnya kita telah meremote dari client Ubuntu ke server Debian maupun Ubuntu. Tetapi jika teman-teman ingat kembali, jika kita meremote dari host OS, misal kita menggunakan PuTTY, secara default port SSH itu portnya 22. Misal di sini kita coba buka aplikasi PuTTY-nya. Oke, perhatikan di sini secara default port SSH-nya itu adalah port 22. Nah, di sini jika semua orang tahu bahwa default port SSH itu 22, maka kita bisa terkena brute force, di mana brute force ini ialah percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Oleh sebab itu, kita di sini bisa menambahkan atau mengubah portnya. Misal yang tadinya 22, kita coba merubah atau menambahkan angkanya. Oke, langsung saja kita masuk ke client Ubuntu. Oke, di sini untuk cara merubah portnya kita bisa melakukan SSH terlebih dahulu ke server Debian. Jadi SSH, saya nama servernya
sini kita telah meremote server Debian-nya. Nah, untuk caranya di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan /minus, masukkan passwordnya. Kemudian kita ketikkan di sini cara default portnya itu 22. Nah, untuk cara mengubah portnya kita bisa menghapus tanda pagarnya. Kemudian misal kita ingin menambahkan angkanya, misal 11 jadi port 2211, kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita restart sistemnya dengan systemctl /ssh. Di sini kita coba keluar. Perhatikan bahwa di sini kita berada pada user Tiarafa. Nah, di sini kita akan coba melakukan remote ke server Debian, jadi SSH lalu nama usernya, IP-nya, lalu enter. Oke, ini error atau di sini terdapat peringatan connection refuse. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan remote SSH server Debian untuk port 22. Nah, maka di sini kita perlu menambahkan port yang sudah kita ubah atau kita tambahkan. Caranya di sini kita bisa ketikkan seperti sebelumnya, SSH lalu set nama user @IP. Di sini kita bisa menambahkan -p atau port, kemudian portnya. Sebenarnya kita telah mengubah portnya yaitu menjadi 2211. Kita enter. Kemudian kita masukkan passwordnya. Di sini kita berhasil meremote server Debian. Di sini kita lanjut ke server Ubuntu. Di sini kita akan coba mengubah atau menambahkan default port sama seperti sebelumnya. Teman-teman bisa melakukan SSH ke server Ubuntu. Di sini saya sudah masuk ke server Ubuntu-nya. Di sini kita bisa masuk ke root dengan sudo masukkan passwordnya, cd, lalu nano /dpc/sshd_config. Perhatikan bahwa di sini default portnya masih 22. Kita bisa hapus tanda pagarnya. Di sini kita bisa mengubah atau menambahkan angkanya. Misal portnya kita samakan saja menjadi 2211. Kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Kita restart dengan systemctl restart SSH, enter. Kemudian kita exit. Exit kembali. Perhatikan bahwa di sini kita masuk ke user Tiarafa lagi. Jadi di sini kita akan melakukan remote SSH ke server Ubuntu, yaitu dengan SSH lalu user dari server Ubuntu-nya. Lalu IP-nya. Kita enter. Perhatikan di sini untuk port 22 itu connection refuse. Jadi kita tidak bisa login menggunakan port 22. Maka di sini kita bisa menambahkan port SSH-nya. SSH user @IP lalu tambahkan portnya. P. Tadi portnya itu 2211. Kita enter. Masukkan passwordnya. Perhatikan di sini kita bisa meremote server Ubuntu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengallow atau mengizinkan beberapa user saja pada SSH. Jadi di sini kita bisa buka Ubuntu client-nya. Oke, di sini kita akan coba pada server Debian. Misal teman-teman memiliki server dan server tersebut memiliki banyak user. Nah, untuk keamanan teman-teman mungkin perlu yang namanya mengallow beberapa user saja. Nah, caranya di sini kita bisa masuk ke root dulu dengan /minus password. Di sini kita akan coba menambahkan beberapa user terlebih dahulu. Misal kita ketikkan user lalu namanya misal Tiara1, enter. Kita masukkan password untuk Tiara1-nya. Kita masukkan password lagi. Untuk deskripsinya teman-teman bisa enter saja. Kemudian kita enter. Di sini kita bisa cek user-user yang telah ada dengan /etc/passwd. Perhatikan di
di sini kita memiliki user server 1 strip Debian dan user yang baru kita buat yaitu Tiara 1. Di sini kita akan buat satu user lagi, add user, nama usernya itu Tiara 2, enter, kita masukkan password untuk user Tiara 2 nya, kita masukkan password lagi, kemudian untuk deskripsinya kita enter saja. Itu maaf ya, itu salah. Kemudian kita di sini coba cancel ///sbd, kita enter. Perhatikan di sini kita memiliki 3 user, yang mana yang pertama itu user server 1 strip Debian, yang kedua itu user Tiara 1, yang ketiga user Tiara 2. Nah, di sini kita akan coba mengizinkan SSH hanya untuk user server 1 strip Debian, maka user Tiara 1 dan Tiara 2 itu bisa melakukan remote ke server Debian kita. Oke, di sini kita coba exit. Lalu exit lagi. Jadi di sini kita akan coba melakukan SSH menggunakan user Tiara 1. IP-nya terus lalu kita tambahkan portnya 2211, kita passwordnya. Sekarang kita akan coba menggunakan user Tiara 2. Di sini kita exit. Kemudian kita ketikkan SSH Tiara 2, lalu IP-nya, lalu jangan lupa kita tambahkan portnya 2211, enter, masukkan passwordnya. Jadi perhatikan bahwa di sini kita telah berhasil meremote menggunakan user Tiara 2. Di sini kita akan mengizinkan SSH-nya hanya bisa dilakukan oleh user server 1 strip Debian. Ya, jadi di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. su- bukan password. Jadi di sini kita bisa ketikkan ////////hd, masuk ke config. Nah, di sini untuk menambahkan allow access kita bisa menambahkan di mana saja, tapi di sini kita akan menambahkan di bawah port ya. Di sini kita bisa enter. Kemudian kita ketikkan allow user. Karena di sini kita akan mengizinkan user SPR1 strip Debian. Di sini kita bisa ketik SPR1 strip Debian. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita bisa merestartnya. Kemudian kita exit lagi. Lalu kita kembali ke user Tiara atau Ubuntu client. Oke, di sini kita akan coba login menggunakan user Tiara 1, SSH Tiara 1, lalu portnya kita enter, kita masukkan passwordnya, kita masukkan passwordnya lagi. Oke, perhatikan bahwa di sini itu permission denied, jadi kita tidak bisa login menggunakan user Tiara 1 padahal sudah memasukkan password dengan benar. Di sini kita akan coba menggunakan user Tiara 2. Ya, di sini kita remote menggunakan user Tiara 2. Kita masukkan passwordnya. Oke, ditolak, kita masukkan passwordnya lagi. Oke, ini ditolak juga ya teman-teman. Perhatikan tadi waktu memasukkan password itu ditolak ya, padahal saya sudah memasukkan password dengan benar. Nah, tadi kan kita ditolak menggunakan user Tiara 1 dan Tiara 2. Di sini kita coba login menggunakan user SPR1 strip Debian. IP-nya, portnya, enter, terus SPR1 strip Debian. Oke, perhatikan bahwa di sini kita bisa login menggunakan user SPR1 strip Debian, artinya kita bisa meremote server Debiannya. Jadi untuk user Tiara 1 dan Tiara 2 itu ditolak atau tidak diizinkan melakukan remote ke server Debian, hanya user SPR1 strip Debian yang bisa login. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep private dan public key. Sebelumnya, jika kita melakukan remote SSH dari klien Ubuntu ke server Debian itu kan menggunakan yang namanya user dan password. Jadi di sini kita bisa coba lagi.
Jadi di sini untuk melakukan remote kan di sini kita menggunakan usernya, lalu add IP-nya, lalu di sini kita menggunakan passwordnya juga ya. Perhatikan di sini untuk meremote server Debian itu kita menggunakan usernya dan passwordnya. Nah, sebenarnya itu tidak secure atau aman. Nah, untuk SSH itu ada metode autentikasi yang lebih secure atau lebih aman. Nah, kita akan membuat private key dan public key. Di sini saya akan membuatkan konsepnya terlebih dahulu. Jadi nanti pada Ubuntu client gitu kita akan membuat yang namanya private key dan kita akan membuat yang namanya public key. Jadi pada private key digunakan sebagai kunci, jadi private key digunakan untuk login ke public key. Misal di sini kita analogikan private key sebagai kunci dan public key sebagai, di sini ada gambar gembok dan kunci, mana nantinya public key akan kita berikan ke server Debian. Maka pada server Debian itu yang bisa login atau yang bisa meremote server Debian itu hanya yang memiliki kunci dari gembok ini, yaitu private key yang kita buat di klien Ubuntu. Jadi dia lebih aman juga, nanti kita tidak perlu login menggunakan user maupun password, tapi kita login menggunakan private key ke public key-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi lebih aman karena yang masuk atau bisa meremote server Debian itu hanya yang memiliki kunci dari public key-nya, yaitu private key yang akan kita buat nanti. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi SSH dengan private dan public key pada Debian. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi SSH dengan private dan public key. Di sini kita akan coba mengonfigurasikannya pada server Debian. Oke, kita masuk dulu ke klien Ubuntu. Oke, jadi pada Ubuntu kliennya cara membuat private dan public key. Di sini kita bisa mengetikkan SSH strip keygen dan enter. Perhatikan bahwa di sini nanti filenya akan disimpan di direktori home, kemudian tiarava, kemudian .ssh id rsa. Jadi nanti intinya filenya akan disimpan di .ssh, yang mana jika file yang diawali dengan titik seperti ini itu maka artinya ialah hidden file atau hidden folder. Jadi kita tidak bisa melihat kecuali kita nanti akan mencoba melihatnya menggunakan min a ya teman-teman. Di sini kita bisa enter saja. Oke, jadi di sini kita dimintakan untuk memasukkan passphrase-nya. Nah, untuk passphrase itu beda dengan password pada umumnya. Jadi passphrase itu digunakan untuk password private key milik kita. Jadi nanti sebelum masuk ke private key-nya, passphrase itu digunakan sebagai passwordnya. Nah, di sini kita bisa mengosongkan. Nah, tapi jika kita mengosongkan, maka nanti orang lain itu bisa menggunakan private key kita dan bisa meremote server kita. Karena itu saya tekankan untuk mengisinya. Misalnya sebagai contoh di sini kita isi 1, 2, 3, kemudian kita masukkan lagi 1, 2, 3, kita enter. Oke, sudah. Di sini kita akan coba ls. Oke, perhatian di sini tidak ada yang namanya .ssh ya teman-teman. Di sini kita coba ls mina. Perhatikan di sini terdapat file .ssh ya teman-teman. Di sini kita akan coba ls .ssh, enter. Perhatikan bahwa di sini terdapat id rsa dan id rsa pub, di mana id rsa itu adalah private key, sedangkan id rsa pub itu public key milik kita. Jadi nanti id rsa ini kita akan copy ke server Debian-nya. Dan untuk cara mengkopinya di sini kita bisa ketikkan ssh strip copy strip id, lalu portnya itu 2211, lalu nama user dari server Debian-nya, IP dari server Debian-nya ya teman-teman. Kemudian kita enter. Perhatian bahwa di sini kita dimintakan passwordnya. Di sini saya ketikkan passwordnya. Oke, jadi ini telah berhasil mengcopy ke server Debian-nya. Dan di sini perhatikan ada tulisan number of keys at 1. Jadi kita berhasil menambahkan atau mengcopy ID RSA pub-nya atau public key-nya ke server Debian-nya. Di sini kita akan coba login menggunakan SSH. Lalu nama user. IP-nya, kemudian portnya 2211 enter. Oke, perhatikan di sini kita dimintakan memasukkan password dari passphrase-nya. Kita masukkan ya teman-teman. Kemudian kita unlock. Oke, perhatikan di sini kita telah berhasil meremote menggunakan server Debian. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep authorize key. Oke, di sini kita akan coba lihat topologinya terlebih dahulu.
Oke, jadi di sini saya analogikan private key itu sebagai kuncinya, kemudian untuk public key itu sebagai gemboknya. Jadi pada server Debian dia memiliki public key yang di-copy dari klien Ubuntu-nya, sehingga nanti yang bisa login atau yang bisa meremote server Debian hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu private key yang sudah kita buat. Untuk lebih jelas lagi, di sini kita coba lihat di klien Ubuntu-nya. Oke, di sini kita berada pada server 1 Debian. Nah, tadi kan kita membuat private key dan public key itu menggunakan komen ssh strip keygen ya teman-teman. Kemudian untuk mengcopy, di sini saya coba ls-a. Perhatikan di sini terdapat direktori .ssh. Oke, di sini saya buka terminal satu lagi. Kita coba ls-a. Perhatikan bahwa di sini juga terdapat direktori .ssh. Kemudian jika kita lihat dengan ls.ssh, di sini ada yang namanya ID RSA dan ID RSA book. Nah, ID RSA itu private key, sedangkan ID RSA book itu public key. Nah, sebelumnya kita mengetikkan command SSH, kemudian copy, kemudian ID, kemudian portnya, kemudian usernya, IP-nya, copy ID ini digunakan untuk mengcopy ID RSA book atau public key-nya sehingga nanti akan dikirimkan ke server Debian. Nah, pada server Debian-nya itu disimpan pada direktori authorized key. Di sini kita coba buka direktori .ssh. Perhatikan di sini terdapat file yaitu authorized key, di mana authorized key inilah public key yang tadi di-copy dari Ubuntu client ke server Debian. Di sini jika kita coba cat .ssh slash authorized key. Perhatikan ini adalah public key yang di-copy dari Ubuntu client. Jadi di sini ada SSH, RSA, A4 kali, B3N, dan diakhiri dengan tiarapa yaitu Ubuntu kliennya. Oke, ini jadi pada analogi itu ibaratkan gemboknya. Sedangkan jika kita coba cek pada tiarapa, di sini kita coba buka file public key-nya. Perhatikan di sini juga sama ya, diawali dengan SSH RSA, kemudian A4 kali, B3N, dan diakhiri dengan tiarapa atau Ubuntu kliennya. Nah, jika kita cek pada topologinya, nah jadi pada Ubuntu client itu dia memiliki private key yang digunakan untuk membuka gembok dari public key-nya seperti itu teman-teman. Jadi pada Ubuntu client dia memiliki private key yang disimpan pada RSH book. Kemudian kita copy pada server Debian sehingga pada server Debian itu dia memiliki gembok yang isinya public key yang sama dengan private key-nya. Jadi hanya bisa diakses dengan private key yang sama. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi public key secara manual. Kita langsung saja masuk ke Ubuntu client-nya. Oke, di sini saya coba buka tab baru lagi. Lalu di sini saya coba masuk ke server Ubuntu. Ini usernya, lalu masukkan IP-nya, lalu portnya itu 2211, kita masukkan passwordnya. Oke, perhatikan jika kita coba buka Ubuntu client terlebih dahulu, kita ls.ssh. Perhatikan di sini terdapat yang namanya ID RSA dan ID RSA book. Jadi kita akan mengcopy public key ke server Ubuntu-nya. Jadi untuk public key-nya kita bisa copy ke banyak server ya teman-teman. Kita akan coba copy ke Ubuntu server. Oke, di sini sebelumnya cara untuk mengcopy-nya itu menggunakan SSH, lalu copy ID. Nah, kita akan coba mengcopy public key-nya secara manual. Jadi biar teman-teman tahu juga. Di sini kita cek ls SSH, enter. Oke, di sini terdapat authorized key. Jika kita coba buka, oke. Enter. Perhatikan di sini tidak ada apa-apa ya teman-teman. Kita ls-a. Oke, perhatikan di sini terdapat direktori .ssh ya teman-teman. Jika belum punya, itu teman-teman bisa membuat file direktorinya secara manual menggunakan komen mkdir, lalu filenya .ssh seperti itu ya. Seperti ini. Kemudian jika sudah ada, teman-teman bisa membuat authorized key-nya. Oke, lanjut. Jadi jika teman-teman sudah membuat .ssh-nya, di sini kita akan coba mengcopy public key-nya dari Ubuntu client
ke nano SSH. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Di sini kita bisa kopikan public key-nya. Jangan lupa untuk public key itu tersimpan pada ID RSA root. Jadi di sini teman-teman bisa buka ID RSA root-nya. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini ya. Oke, ini dilihat pendek ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan kursor ke kanan, ini panjang sekali ya. Kemudian kita Ctrl X saja. Ya, enter. Nah, jika kita coba cek ls minta, kemudian kita coba buka tab .ssh untuk rescue, enter. Perhatikan dia di sini memilih public key-nya sama kayak klien ya. Ini sama ya. Di sini kita coba, di sini akan coba SSH ke Ubuntu server itu SSH server 2 Ubuntu, lalu masukkan IP-nya, lalu masukkan portnya. Di sini kita akan coba masuk apakah dia bisa login menggunakan private key dan public key-nya. Kita enter. Nah, perhatikan di sini dia tidak dimintakan password, jadi dia menggunakan autentifikasi private dan public key. Jadi sekarang kita telah login atau berhasil meremote server Ubuntu menggunakan autentifikasi private dan public key. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi private dan public key pada Windows R1. Di sini kita lihat topologinya. Oke, nanti kita akan coba membuat private key dan public key pada host OS kita atau pada Windows kita. Kemudian public key-nya kita akan kopikan ke router Debian-nya, sehingga nanti untuk router Debian dia hanya bisa masuk dengan private key yang dimiliki oleh host OS-nya. Oke, jadi sebelumnya kan kita ingin membuat private key menggunakan command ssh/keygen seperti ini. Tapi pada Windows command ssh-keygen itu tidak akan bisa dan tidak akan berfungsi. Maka nanti pada host OS kita akan kita install PuTTY generator. Di sini teman-teman bisa buka browser. Di sini saya akan buka Chrome. Kemudian di sini kita search download PuTTY. Kemudian bisa klik yang atas ini. Lalu kita bisa klik yang download PuTTY. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah dan cari PuTTY generator, atau di sini itu PuTTY Gen ya teman-teman. Di sini kita download yang 64 bit. Di sini kita klik download. Ini kita buka saja. Di sini kita bisa langsung generate saja. Di sini ada tulisan please generate some randomness by moving the mouse over the blank area. Jadi di sini kita harus menggerakkan mouse kita ya teman-teman. Kita gerakkan saja mouse-nya sampai loadingnya selesai. Kemudian di sini kita harus menambahkan yang namanya key passphrase sama seperti sebelumnya. Key passphrase itu digunakan untuk mengamankan private key kita. Jadi agar tidak sembarangan orang bisa menggunakan private key kita. Nanti jika orang atau kita ingin menggunakan private key, maka perlu password, yaitu password dari passphrase-nya. Di sini saya contohkan. Kita perhatikan saja. Masukkan lagi ya. Di sini kita bisa pilih save public key. Di sini saya menyimpan di download lalu SSH, lalu untuk filename misal pub key atau public key. Kemudian jangan lupa untuk meng-save private key-nya. Jangan lupa untuk meng-save private key-nya. Di sini namanya private key. Di sini saya save. Nah, kita coba cek folder. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, oke, nanti kita akan coba mengcopy public key-nya ke dalam router Debian. Maka di sini kita akan router Debian-nya menggunakan PuTTY kita. Oke, di sini kita masukkan IP dari router Debian-nya ya teman-teman. Kemudian portnya itu 22, lalu kita open. Kita masukkan usernya. Kemudian kita coba ls-minus. Perhatikan di sini belum ada yang namanya .ssh, maka kita perlu membuat file atau direktori .ssh terlebih dahulu. Kita mkd.ssh, kemudian kita cek ls-nya. Oke, perhatikan di sini sudah terdapat direktori .ssh. Di sini teman-teman bisa nano dan kita akan coba menambahkan auto rescue-nya jadi nano.ssh. Nah, di sini masih kosong ya. Di sini kita bisa buka file public key-nya.
di sini kita bisa klik daftar. Ini open with notepad. Nah, di sini kita perlu copy yang namanya public key-nya. Nah, untuk weekend ataupun komen itu tidak perlu, jadi kita hapus saja. Kemudian ini yang bawahnya juga kita hapus. Ini tampaknya belum tersambung, di sini kita hapus, kita backspace. Kemudian di sini kita bisa copy ya. Kita copy. Kemudian kita ke router Debian-nya. Oke, di sini teman-teman bisa kopikan, di sini bisa paste. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Kalau sudah, kita bisa langsung saja tutup putihnya. Kemudian kita coba buka putihnya lagi. Di sini kita coba masuk ke SSH. Kemudian kita pilih yang out. Kemudian kita pilih yang ini. Kemudian di sini kita bisa masukkan private key-nya. Nah, di sini kita bisa browse. Kita masukkan private key-nya. Open. Di sini kita masukkan private key-nya di out, kemudian credentials. Di sini kita balik ke session. Dan kita masukkan IP-nya di routernya. Dan di sini kita bisa save session agar nanti jika kita keluar itu kita tidak perlu mencari atau menambahkan private key-nya lagi. Di sini kita tuliskan router Debian. Seperti ini kita save. Jika teman-teman ingin login, teman-teman perlu mengetikkan atau mengklik router Debian-nya, kemudian open. Ini open. Kemudian masukkan usernya. Di sini masih dimintakan password ya teman-teman, belum memakai yang namanya private dan public key. Kita akan lanjut pada part 2. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan private dan public key pada Windows part 2. Di sini teman-teman bisa buka putihnya. Dan di sini teman-teman bisa masukkan IP routernya. Di sini bisa open. Di sini kita masukkan usernya. Kemudian kita akan menyimpan public key-nya ke SSH. Nah, di sini kita bisa kopikan, kita copy. Di sini kita bisa kopikan ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman copy, di sini teman-teman bisa paste. Kemudian di sini kita tambahkan SSH, RSA, spasi public key-nya. Di sini kita Ctrl X, Y, enter. Di sini kita akan tutup putihnya. Di sini kita akan coba masuk lagi. Di sini kita akan coba masuk lagi. Kita masukkan IP-nya. Kemudian kita ke SSH, lalu ke out, lalu ke credential, lalu kita browse, kita masukkan private key-nya, kita ke session lagi. Di sini kita pilih yang router Debian, kemudian kita open. Kemudian di sini teman-teman bisa login. Nah, di sini dimintakan untuk menambahkan passphrase-nya. Nah, jadi di sini kita berhasil login menggunakan private dan public key. Karena di sini kita dimintakan untuk memasukkan passphrase-nya. Di sini kita masukkan dan kita enter. Perhatikan di sini kita berhasil meremote router Debian menggunakan autentifikasi public dan private key. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ngeremote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Kita ke topologinya. Oke, perhatikan bahwa sebelumnya kita telah mencoba meremote dari host OS ke router Debian ataupun dari klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Nah, di sini bagaimana caranya host OS ini itu bisa meremote server Debian maupun server Ubuntu? Karena jika kita coba cek pin, kita coba pin terus oke, perhatikan dia tidak bisa ataupun timeout ya teman-teman.
Lalu di sini kita coba ping ke Ubuntu servernya. Oke, ini juga tidak bisa ya teman-teman. Nah, maka bagaimana caranya agar kita itu bisa meremote dari host OS ke server Debian ataupun server Ubuntu-nya? Karena jika kita lihat di sini, server Ubuntu dan server Debian itu memiliki public key yang berbeda dari host OS. Jadi untuk public key server Debian maupun Ubuntu dia sama seperti public key-nya kayak Ubuntu, sedangkan untuk host OS itu dia hanya sama dengan router Debian. Nah, di sini kita bisa buka putihnya. Di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu ke router Debian. Kemudian kita open, kita login, kita masukkan usernya. Nah, dari sini kita bisa ketikkan SSH. Kemudian misal kita mau meremote server Debian-nya, maka kita harus memasukkan user dari server Debian-nya, itu sbr1 debian set, lalu IP-nya yaitu 10.10.10.d2, kemudian nimp portnya yaitu 2211. Kita enter, di sini kita yes. Oke, perhatikan di sini dimintakan password karena private dan public key-nya host OS dan server Debian itu berbeda. Di sini kita coba masukkan passwordnya. Perhatikan bertema, kemudian kita enter. Perhatikan kita telah login atau telah meremote server Debian-nya. Kemudian jika kita ingin meremote server Ubuntu-nya itu bagaimana? Caranya itu sama seperti kita meremote server Debian. Misal di sini kita tambahkan putih lagi. Sama seperti sebelumnya, di sini kita bisa ketikkan SSH, lalu nama user dari Ubuntu servernya yaitu sbr2/ubuntu, lalu IP-nya yaitu 10.10.10.3 dan ini portnya itu 2211. Kita enter, sini kita yes. Oke, masukkan passwordnya. Perhatikan bahwa di sini itu kita bisa meremote server Ubuntu maupun server Debian. Jadi kita meremotenya melewati router Debian terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang disable password authentication. Nah, di sini kita lihat contohnya terlebih dahulu pada router Debian. Perhatikan bahwa jika kita ingin SSH, dan di sini saya akan melakukan remote ke user servernya. Dia dimintakan passwordnya. Ini adalah cara masuk atau cara login menggunakan user dan password. Tapi jika kita ingat kembali bahwa autentifikasi dengan user dan password itu kurang secure atau kurang aman, nanti kita akan mendisable autentifikasinya ya. Jadi pada router Debian itu tidak bisa mengakses kecuali hanya menggunakan private dan public key doang. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke Ubuntu client-nya. Oke, di sini kita masuk ke router terlebih dahulu ya, dengan sudo passwordnya dan cd. Oke, untuk mendisable password autentifikasi kita harus masuk atau mengedit config SSH-nya. Di sini caranya teman-teman bisa ketikkan nano/ssh/ssh_config. Ini enter. Nah, di sini ada banyak sekali ya, tetapi kita Ctrl B untuk mencari. Jadi B itu where is. Di sini kita bisa search yaitu password authentication. Kita enter. Ini ya teman-teman. Perhatikan di sini password authentication-nya itu yes. Nah, di sini kita bisa mendisable password autentifikasinya dengan menggantikan yes menjadi no. Di sini pagarnya kita hilangkan ya. Lalu untuk yes-nya kita ganti menjadi no. Lalu kita Ctrl X, ya, enter. Nah, untuk Debian juga sama seperti itu. Nah, jika kita login menggunakan router Debian, di sini kita coba SSH sbr2/ubuntu.
perhatikan bahwa di sini ada peringatan bahwa permission denied untuk public key. Nah, maka sekarang aturan server kita itu lebih aman karena pada router Debian sekarang tidak bisa login kecuali menggunakan private dan public key. Oke, selanjutnya kita akan membuat private dan public key pada router Debian. Nah, pada pembahasan sebelumnya itu teman-teman telah belajar tentang mendisable password autentifikasinya. Nah, sekarang kita cek topologinya. Jadi sekarang pada router Debian itu tidak bisa login atau melewat ke server Ubuntu menggunakan user dan password, jadi harus menggunakan private dan public key. Maka pada pembahasan kali ini kita akan coba membuat private dan public key-nya lagi, kemudian nanti public key-nya akan kita copy ke server Ubuntu. Jadi pada router kita membuat private dan public key, kemudian public key-nya kita akan copy ke server Ubuntu. Maka pada server Ubuntu nanti dia memiliki dua public key, di mana public key yang pertama itu digunakan untuk private key pada klien Ubuntu, kemudian yang hijau ini itu digunakan agar router Debian bisa melewat server Ubuntu-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Di sini untuk caranya kita harus membuat private dan public key baru. Jadi komennya adalah SSH strip keygen. Nah, enter. Nanti filenya akan disimpan di direktori itu ssh/id/rsa. Ini kita enter. Kemudian di sini kita bisa mengisikan password untuk passphrase-nya. Di sini saya beri 1 2 3 4. Dan kita enter, kita masukkan lagi 1 2 3 4. Kemudian di sini kita enter. Oke, ini sudah bisa. Dan coba ls.ssh. Oke, perhatikan di sini terdapat yang namanya ID RSA pub. Nanti ID RSA pub atau public key-nya itu kita akan copy ke server Ubuntu-nya. Nah, cara mengkopinya kita bisa ketikkan ssh sid _rsa. Oke, perhatikan di sini itu terdapat yang namanya public key-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa mengkopinya terlebih dahulu. Untuk mengkopinya itu bisa blok saja seperti ini. Setelah itu kita masuk ke server Ubuntu. Oke, saya sudah berada di Ubuntu server. Lalu di sini kita nano keys. Dan jadi kita bisa kopikan ya. Kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian di sini kita bisa restart dengan sudo system ctl restart. Enter. Kemudian di sini kita bisa exit. Jadi kita kembali ke router Debian. Kemudian di sini kita coba ssh svr2 strip ubuntu, lalu IP-nya, lalu portnya 231 title. Oke, perhatikan di sini kita dimintakan untuk memasukkan kode passphrase-nya. Di sini kita masukkan ya teman-teman. 1 2 3 4 enter. Oke, perhatikan bahwa kita berhasil login menggunakan server 2 Ubuntu, dimana di sini kita sudah berhasil meremote dari router Debian ke server Ubuntu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang SSH agent dan SSH add. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke putih. Di sini saya ada di router Debian. Nah, sebelumnya jika kita coba SSH, lalu usernya, lalu IP-nya, lalu portnya. Oke, perhatikan di sini kita dimintakan untuk memasukkan passphrase-nya. Di sini kita masukkan, enter. Nah, perhatikan di sini kita berhasil login ke server Ubuntu-nya. Tetapi jika kita coba exit, nah misal teman-teman di sini ingin meremote lagi, maka kita akan mengetikkan SSH, lalu usernya, lalu IP, lalu portnya. Di sini kita enter. Oke, perhatikan bahwa di sini kita dimintakan untuk memasukkan passphrase-nya lagi. Padahal sebelumnya itu kita sudah pernah login, kemudian kita exit. Tapi ketika exit dan kita ingin login kembali, kita dimintakan passphrase-nya lagi. Di sini untuk sebagian orang itu agak ribet ya, maka di sini kita bisa membuat yang namanya SSH agent dan SSH add agar nanti untuk passphrase-nya itu bisa ke save. Nah, untuk caranya itu teman-teman bisa ketikkan SSH strip agent /bin/s. Dan di sini kita enter. Kemudian di sini kita SSH strip add. Kita enter. Oke, perhatikan di sini kita dimintakan untuk memasukkan password passphrase-nya. Di sini kita masukkan 1 2 3 4. Kita enter. Oke, berhasil. Lalu kita coba meremote server Ubuntu-nya. Kita enter. Oke,
perhatikan di sini kita langsung login, jadi di sini kita tidak diminta untuk memasukkan password-nya. Jika di sini kita exit, kemudian kita coba login kembali SSH lalu usernya. Oke, di sini dia langsung login. Oke, sampai sini dulu video tentang remote access server. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.